Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syaikh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahidina Naqsyabandi wa Syaikh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, karena amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun hanya sedikit. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing bahwa kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada hadis 238. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala qadima 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabyun fa idza mara'atun minas sabyi tahdubu thadiyaha tasqi idza wajadat sabiyan fis sabyi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. An Umar bin al-Khattab, saking Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, qala wasdawu sapa Umar bin al-Khattab, qadima wastaqa ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa sabiyun tawanan perang.
Fa idza mar'atun mongko tumataan ana wong wadon minasabi mongko tumataan utawi wong wadon minasabi saking tawanan iku tahlubu merah sapa imra'ah sadiyaha ing susune imra'ah tasqi aweh ngombe sapa imra'ah idza wajadat tatkalane nemu sapa imra'ah sabiyan ing bocah cilik fisabyi atau ing bocah cilik ing bayi itu fisabyi ing dalem tawanan akhadathu mongko ngalap sapa imra'ah ing sabi fa'al saqathu nuli nempelaken sapa imra'ah ing sabi bibatniha kelawan wetenge imra'ah wa arda'athu lan nyusoni sapa imra'ah ing sabi faqala nuli dawuh lana maring kita sapa annabiyyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam atarawna ana ta ningali sapa sira kabeh hadhihi ing iki wadon tarihatan ing wong kang nglemparaken waladaha ing anake hadhihi finnari ing dalam neraka. Kulna jawab sapa kita la boten wahya lan utawi imra'ah iku takdiru kuwasa sapa imra'ah alla tatrahahu ing yen ta ora nglemparaken sapa imra'ah ing sabi ing geni utawa ing neraka. Faqala utawa ing geni gitu aja ya. Waladaha finnari ing dalam geni qulna la wa hiya taqdiru alla tatrahahu. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi lallahu yakti utawi Allah iku arhamu luweh sayang sapa Allah bi ibadihi kelawan pira-pira kawulane Allah min hadhihi tinimbang sangking iki wadon biwaladiha kelawan anake hadhihi atau imra'ah. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi atau telah datang kepada Nabi para tawanan perang. Tiba-tiba di saat itu ada seorang perempuan dari orang-orang yang ditawan itu memerah susunya, dia memberikan minum. Artinya ketika dia mendapati seorang bayi dalam tawanan itu, kemudian perempuan itu mengambil bayi tersebut dan kemudian menyusuinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, apakah kalian berpendapat bahwa perempuan ini mungkin tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Qulna, kami menjawab tidak. Dia tidak akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah itu lebih sayang terhadap para hambanya daripada perempuan ini terhadap anaknya. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini dan beberapa hadis berikutnya itu menjelaskan tentang anjuran kepada kita untuk saling menyayangi di antara sesama muslim. Bahwa kita di antara sesama muslim itu adalah bersaudara, sehingga kita dianjurkan untuk saling mencintai dan saling menyayangi.
di antara sesama muslim. Nah, disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika didatangkan para tawanan perang, jadi setelah terjadi peperangan, kemudian ada orang-orang musuh yang kalah itu ditawan sebagai tawanan perang. Nah, di antara para tawanan perang itu ada seorang perempuan yang secara zahir, para ulama mengatakan secara zahir perempuan ini kehilangan bayinya. Artinya dia memiliki bayi yang hilang dari dia, sehingga sehingga air susunya itu penuh, dan itu menyakiti dia. Ketika seorang perempuan misalnya dia punya bayi, kemudian bayinya enggak menyusu, maka dia nanti akan merasa tersakiti dengan sebab itu. Artinya harus dikeluarkan, air susunya harus dikeluarkan. Kalau enggak, dia akan merasa tersakiti dengan sebab itu. Maka kemudian perempuan itu, karena enggak ada bayinya yang disusuinya, enggak ada, dia kehilangan bayinya, enggak tahu apakah hilang, apakah mati. Tetapi yang jelas dia perempuan yang sedang menyusui anaknya, kemudian anaknya enggak ada, entah mati atau entah hilang, Allahu a'lam. Tetapi seperti itu zahir keadaan dari perempuan itu, sehingga kemudian dia mencari bayi-bayi yang ada di antara tawanan-tawanan perang itu. Ketika ada bayi, kemudian diambilnya bayi itu, kemudian disusuinya. Kemudian dapat bayi lagi, kemudian diambilnya, disusuinya. Karena jika tidak, maka dia nanti akan tersakiti dengan sebab air susunya itu tidak keluar. Itu zahir dari kisah tentang perempuan tersebut. Karena kalau dia perempuan biasa, perempuan yang tidak sedang dalam masa menyusui anaknya, maka kan nggak masalah, dia nggak menyusui selamanya juga nggak masalah, karena nggak akan menyakiti dia. Ini kan perempuan yang sedang menyusu, pasti akan penuh air susunya itu, sehingga harus dikeluarkan. Itu zahir dari hadis ini. Karena nggak mungkin kalau perempuan biasa kemudian dia mencari bayi untuk disusuinya. Bisa jadi air susunya nggak keluar, ya kan? Ini memang sudah istilahnya itu kalau bahasa Jawanya apa? Sudah mentek-mentek harus dikeluarkan susunya, sehingga kemudian dicari bayi untuk dia susui. Jadi setiap ada bayi kemudian disusuinya, setiap bayi ada bayi disusuinya. Nah, dan itu juga menunjukkan kasih sayang perempuan tersebut terhadap anak, menunjukkan kelembutan dan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka ketika melihat yang seperti itu, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah menurut pendapat kalian, ini pertanyaan hanya untuk nanti Nabi ingin menjelaskan hal yang lebih penting dari apa yang beliau tanyakan. Beliau mengatakan, apakah menurut kalian perempuan seperti ini dia akan tega melemparkan anaknya ke dalam api? Apakah mungkin perempuan seperti ini tega, yang terlihat dia sangat sayang terhadap anaknya? Karena tadi disebutkan dalam hadis ini, ketika dia mendapati bayi langsung dia menggendongnya, kemudian dia menyusuinya. Apakah perempuan, Nabi bertanya, apakah menurut kalian perempuan semacam ini akan tega dia untuk melemparkan anaknya misalnya ke dalam api? Jawabannya para sahabat semuanya mengatakan tidak, nggak mungkin tidak mungkin perempuan itu tega melakukan itu. Itu menggambarkan apa? Kasih sayangnya seorang ibu terhadap anaknya.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang terhadap para hambanya. Para hambanya yang dimaksud di sini adalah para hambanya yang mukmin. Para hambanya yang mukmin dibandingkan dengan perempuan ini terhadap anaknya. Allah itu lebih menyayangi para hambanya yang mukmin dibandingkan perempuan ini terhadap anaknya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat tidak akan melemparkan hambanya yang mukmin ke dalam api neraka. Banyak di kalangan artinya orang-orang mukmin nanti akan mendapatkan rahmat di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga. Banyak di antara orang mukmin bahkan yang mereka mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa besar dan belum bertaubat, itu banyak di antara mereka yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Banyak juga di antara mereka yang kemudian mendapatkan syafaat dari para nabi atau para wali, yang kemudian mereka juga tidak masuk ke dalam neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, itu menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin. Hadirin rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini diberikan kepada semua makhluk. Semua manusia, muslim atau kafir, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Sehingga kita melihat di dunia ini orang-orang mukmin dia hidup, orang kafir juga hidup. Orang mukmin sehat, orang kafir juga sehat. Orang mukmin diberikan rezeki, orang kafir juga diberikan rezeki. Orang mukmin yang menyembah Allah, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, kemudian lisannya bisa berbicara dengan sempurna, tangannya bisa dimanfaatkan secara sempurna, kakinya juga demikian. Orang kafir yang mereka itu tidak menyembah Allah, yang menyembah selain Allah, juga dikasih mata yang sempurna, bisa melihat dengan sempurna, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih telinga, dikasih lisan, hidung, dan seterusnya. Padahal mereka menyembah selain Allah. Mereka diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang kita melihat ada orang kafir, nggak pernah beribadah kepada Allah, hidupnya penuh dengan kemaksiatan dan kekufuran, tetapi rumahnya mewah, rezekinya lancar, kendaraannya mewah, padahal dia orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena memang rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di dunia ini diberikan kepada semua makhluk, baik orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Berbeda halnya nanti di akhirat. Nanti ketika sudah di akhirat, maka rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin saja. Orang kafir, mereka diazab di dalam neraka selama-lamanya dan tidak diringankan sedikit pun. Mereka nggak akan pernah istirahat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala sedetik pun. Azab mereka tidak akan pernah diringankan. La yukhaffafu anhumul azab. Karena itu kalau ada yang berpendapat
mengatakan Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin karena dia bergembira atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak benar. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat, yang pasti bertentangan dengan ayat Al-Quran. La yukhaffafu anhumul azab. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak akan diringankan dari orang-orang kafir azab. Artinya azab tidak akan diringankan dari orang-orang yang kafir nanti di akhirat. Sementara riwayat yang menjelaskan itu adalah riwayat hadis. Memang ada hadis yang menjelaskan seperti itu, tetapi dasarnya adalah mimpi. Dasarnya adalah mimpi, dan mimpi selain Nabi bukan hujjah. Mimpi seorang sahabat bukan hujjah di dalam agama. Kemudian bergembiranya Abu Lahab sehingga dia membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah di hari kelahiran Nabi, itu bukan bahagia, bukan senang karena kelahiran seorang Nabi. Tetapi Abu Lahab itu senang karena ada tambah anggota keluarganya. Nah, setiap orang kalau di rumahnya itu ada tambahan anggota keluarga, tentu dia akan bergembira, dia akan senang. Seperti itulah Abu Lahab. Nah, tetapi dia tidak gembira karena kelahiran seorang Nabi. Buktinya ketika Nabi mengaku sebagai Nabiullah, Rasulullah, Abu Lahab yang orang yang terdepan melawan dan mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Abu Lahab itu senang dengan kelahiran Nabi, dengan kelahiran seorang Rasulullah, maka pasti Abu Lahab yang pertama beriman kepadanya. Tetapi justru dia yang pertama dan yang terdepan melawan dakwah Islam, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali. Jadi di akhirat orang-orang kafir mereka akan selamanya di dalam neraka, nggak akan keluar dari neraka. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Mereka akan abadi di dalam neraka. Orang-orang kafir mereka akan abadi di dalam neraka, nggak akan pernah keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan mereka orang-orang kafir tidak akan keluar dari neraka. Dan juga tidak diringankan sedikit pun azab mereka. La yukhaffafu anhumul azab. Sudah sangat jelas. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu hanya untuk orang-orang mukmin saja. Dan rahmat Allah di akhirat untuk orang mukmin lebih dari kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Sebagaimana seorang ibu, mungkin enggak seorang ibu kemudian membuang bayinya ke api, ke dalam api? Jawabannya tidak mungkin. Masa seorang ibu kemudian dia mencelakakan anaknya? Meskipun pada zaman sekarang ada ibu yang super bejat atau super apa istilahnya yang sangat kejam, super kejam, kemudian anaknya sendiri dibunuhnya. Ada yang kayak begitu. Tetapi perempuan normal, ibu yang normal, maka dia akan menyayangi anaknya. Dia akan menyayangi, mencintai anaknya. Jangankan membuangnya ke api, jangankan mencelakainya, bahkan dia menjaganya sebagaimana sedemikian rupa agar anaknya digigit semut saja jangan sampai.
digigit nyamuk saja jangan sampai, sehingga dilindungi, anaknya dibelikan tutup agar nanti nyamuknya nggak masuk karena takut digigit nyamuk. Itu kasih sayang seorang ibu terhadap anak, apalagi sampai kemudian melemparnya ke neraka. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya terhadap orang mukmin nanti di akhirat lebih dari itu. Karena itu orang-orang yang mati dalam keadaan bukan sebagai pelaku dosa besar, semua dosanya diampuni oleh Allah, dia langsung masuk ke dalam surga dan menikmati kenikmatan surga yang abadi. Para pelaku dosa besar, banyak sekali di antara mereka yang mati belum bertaubat, banyak sekali di antara mereka yang langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan besarnya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'tu wasngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah ja'ala wasdata'aken sapa Allah Gusti Allah ar-rahmata ing rahmah mi'ata juz'in ing 100 bagian fa amsaka nuli ngeker sapa Allah indahu tis'atan ing songo wa tis'aina lan 90 apane juz'an bagiane wa anzala lan nurunaken sapa Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an ing sak bagian ing bagian wahidan kang siji fa min dzalikal juz'i mangka iku setengah saking mangkono-mangkono bagian ya tarahamu saling sayang menyayangi sapa al khalqu makhluk hatta tarfa'a sehingga ngangkat sapa al farasu jaran hafiraha ing telamaane faras an waladiha saking anake faras khasyatan krana khasyata antusibahu krana wedi yen to ngenani apa hafiraha ing waladiha. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan rahmah menjadi 100 bagian. Kemudian Allah fa'amsaka indau tis'atan wa tis'ina juz'an, menahan yang 99 bagian. 100 yang 99 ditahan, artinya tidak diturunkan ke bumi. Dan 1 bagian dari rahmah itu diturunkan ke bumi. Dari 1 bagian rahmah yang Allah turunkan ke bumi itu menjadikan para makhluk itu saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Sehingga seekor kuda dia mengangkat kakinya, dia mengangkat telapak kakinya dari anaknya karena takut kakinya akan menginjak anaknya tersebut. Hadirin rahimakumullah, hadis yang ini juga menjelaskan tentang betapa luasnya rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui di bumi ini kita melihat para makhluk saling sayang menyayangi satu dengan yang lainnya, saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu kita menyaksikan itu.
Bahkan bukan hanya manusia dengan manusia yang lainnya yang saling menyayangi, tetapi binatang juga melakukan hal yang seperti itu. Padahal binatang dia tidak berakal, tetapi mereka sangat menyayangi anaknya. Kalau kalian misalnya ada ayam baru menetas, telurnya baru menetas, punya anak banyak. Coba kalian dekati, ngamuk enggak ibunya itu? Apa kok ibunya itu apa namanya? Babonnya itu atau induknya ya. Induknya itu ngamuk enggak dengan kita? Ngamuk. Meskipun sebenarnya dia kalah sama kita. Kalau kita tendang sekali bisa mati ayam itu. Tetapi ayam itu akan marah jika kita mengganggu anaknya yang baru menetas itu. Kenapa? Karena kasih sayangnya seorang ibu, seorang induk ayam ini kepada anak-anaknya. Dia ingin menjaga sedemikian rupa. Kalau kalian melihat ini di TikTok atau di Instagram atau ada induk ayam, kemudian ada ular datang mau memakannya, dilawan itu sama induk ayam itu, karena untuk menjaga anak-anaknya. Begitulah kasih sayangnya, Demikian juga kambing, sapi, termasuk yang disebut di sini adalah kuda. Ketika kuda kemudian melahirkan, maka kuda itu secara naluriah dari kuda itu dia akan menyingkirkan kakinya dari anaknya. Artinya jangan sampai kakinya itu menginjak anaknya yang baru saja dilahirkannya. Dia secara otomatis dia akan memindahkan kakinya agar tidak nanti menginjak anak tersebut. Padahal kuda itu misalnya kamu di bawahnya bisa diinjak kamu bisa diinjak-injak oleh kuda tersebut. Karena kuda suka menginjak. Yang membahayakan dari kuda ini, kalau dekat-dekat belum jinak, kamu bisa diinjaknya. Tetapi kalau dia dengan anaknya, begitu luar biasa juga kasih sayangnya terhadap anak. Kalian lihat misalnya burung-burung ketika dia melahirkan di susuhnya, di sarangnya, anaknya ketika baru menetas dari telurnya dia nggak bisa apa-apa, tetapi induknya kemudian terbang kemana-mana cari makanan, kemudian disimpan di mulutnya, kemudian dikasihkan kepada anaknya yang ada di sarang dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan kasih sayang makhluk, kasih sayang makhluk terhadap sesamanya. Dan itu adalah perwujudan dari satu rahmah yang Allah turunkan ke bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis ini menjadikan rahmahnya itu 100 bagian. 100 bagian. Satu saja itu yang diturunkan ke bumi, wujudnya sudah seperti itu. Jadi satu rahmah saja diturunkan ke bumi. Rahmah di sini maksudnya ya makhluk, wujud dari kasih sayang. Wujud dari kasih sayang Allah diturunkan ke bumi hanya satu bagian, itu sudah menjadi terlihat seperti yang kita lihat kasih sayangnya. Padahal itu hanya satu bagian dari perwujudan rahmat Allah yang diturunkan ke bumi. Seandainya 100 rahmat Allah diturunkan semuanya di bumi, maka akan apalagi nanti rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala, perwujudan dari rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat akan diberikan kepada orang-orang mukmin seluruhnya. Sehingga sehingga di dalam surga orang-orang mukmin itu seperti yang sering kita ceritakan, mereka akan menikmati kenikmatan yang abadi di dalam surga.
nggak ada sedih sedetik pun, nggak ada sakit sedetik pun, tidak ada galau sedetik pun. Semuanya senang, terus bahagia, terus sehat, terus nggak ada sedetik saja merasakan kesusahan, kesedihan, kegalauan, dan seterusnya, sakit, dan seterusnya. Karena memang rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan semuanya di akhirat nanti. Di dunia ini hanya satu rahmah saja, itu diturunkan, itu wujud dari rahmat Allah, perwujudan dari rahmat Allah yang diturunkan ke bumi, itu sudah seperti itu, sebagaimana yang kita saksikan. Hadirin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan rahmah itu bukan sifat rahmah Allah, tetapi perwujudan dari rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa dibagi-bagi itu adalah makhluk. Jadi wujud dari kasih sayang Allah. Kalau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat rahmah Allah, maka tidak dibagi-bagi. Tidak dibagi-bagi, karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya itu azaliyah, abadiyah, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Itu sifat rahmah Allah. Nah, ketika dikatakan rahmah Allah ada 100 bagian, itu maksudnya adalah perwujudan dari rahmah Allah. Perwujudan dari kasih sayang Allah itu dibagi menjadi 100. Yang satu diturunkan ke bumi sehingga terlihat, kita melihat makhluk saling sayang menyayangi, kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Yang paling nyata itu adalah ibu terhadap anaknya. Itu adalah satu bagian dari perwujudan rahmah Allah. Nah, nanti di akhirat semua rahmah Allah akan diberikan kepada orang-orang mukmin di dalam surga. Sehingga kenikmatan-kenikmatan surga akan didapatkan oleh seorang mukmin tanpa ada akhirnya dan tanpa ada jedanya, meski hanya 1 detik. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah jeda, mereka tidak akan pernah istirahat dari azab Allah. Demikian juga orang-orang mukmin di dalam surga, mereka tidak akan pernah jeda atau istirahat dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rahmah Allah, perwujudan dari rahmah Allah diberikan kepada orang-orang mukmin di dalam surga. Menyambung dengan apa yang tadi kita jelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmah Allah di dunia ini diberikan kepada semua makhluk, mukmin dan kafir, tetapi nanti di akhirat rahmah Allah hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin, dan semua bagian dari rahmah Allah diberikan untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqulu, qala wasdawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tara al-mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim, tara ningali sapa sira al-mu'minina ing pira-pira wong mukmin fi tarahumihim ing dalam saling kasih sayangi al-mukminin, wa tawaddihim lan sama ya, saling cintane al-mukminin, wa ta'atufihim lan saling lembute wong mukminin, iku kama salil jasadi, kaya padane jasad siji. Kama salil jasadi ai kama salil jasadil wahidi,
kaya padane jasad kang siji. Idza shtaka tatkalane ngeluh apa udwun anggota suci, anggota badan suci, tadaa mongko saling ngundang apa udwun tadaa lahu maring al jasad, tadaa lahu saling ngundang lahu marang udwun apa sairu jasadihi sekarine jasate wong bisa hari kelawan ora turu wengi wal hummalan panas. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari sahabat An-Nu'man ibnu Bashir. Nah, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu melihat orang-orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kecintaan di antara mereka, dalam kelemah lembutan di antara mereka, itu seperti satu jasad. Itu seperti satu jasad. Jika salah satu jasad itu mengeluh sakit, maka itu akan mengundang seluruh jasadnya untuk tidak bisa tidur malam dan ikut panas. Hadirin rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan sifat seorang mukmin yang sempurna. Nah, sifat seorang mukmin yang sempurna. Tentu tidak semua orang mukmin itu memiliki sifat ini. Tetapi ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi bagi diri kita. Apakah kita tergolong sebagai orang-orang mukmin yang sempurna imannya atau sebaliknya? Yaitu bahwa orang-orang mukmin itu saling menyayangi di antara mereka. Orang-orang mukmin itu saling mencintai satu dengan yang lain. Orang-orang mukmin itu saling berbuat kelembutan satu dengan yang lainnya. Itu ciri-ciri orang-orang mukmin. Kalau kemudian ada orang-orang mukmin yang sifatnya nggak seperti ini, maka menunjukkan bahwa keimanannya itu belum sempurna. Kalau ada seorang mukmin saling benci satu dengan yang lainnya, ada seorang mukmin dia saling memusuhi satu dengan yang lainnya, ada seorang mukmin saling kasar, mengkasari satu yang dengan yang lainnya, saling menghina satu dengan yang lainnya, saling caci, mencaci satu dengan yang lainnya, saling kasar satu dengan yang lainnya. Maka kalau ada orang mukmin melakukan hal yang seperti itu, menunjukkan bahwa keimanannya itu belum sempurna. Nah, maka kita tergolong seperti apa? Apakah kita termasuk orang yang saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi saudara kita sesama muslim atau tidak? Diibaratkan kasih sayang seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu jasad. Satu jasad seperti orang mukmin itu satu jasad. Di mana dalam satu jasad itu kan ada anggota-anggota badan. Dalam jasad itu ada mata, ada telinga, ada lisan, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, dan seterusnya. Itu dalam anggota badan. Satu anggota badan. Nah, orang-orang mukmin itu seperti itu. Orang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti anggota badan yang ada dalam satu jasad. Jadi kalau misalnya kita di sini ada yang
sebagai matanya, sebagai kalau diperbandingkan sebagai tangannya, sebagai kakinya dan sebagainya. Ibaratnya kita ini satu kesatuan, yaitu jasad. Kalau manusia kita ini semuanya, kita ini seperti satu badan, seperti satu jasad. Nah, bagaimana maksudnya? Apabila salah satu dari anggota badan kita sakit, maka semua ikut merasakan sakit. Kalau misalnya gigi kita sakit, misalnya, mata kita bisa tidur apa enggak? Enggak bisa. Ikut sakit juga. Badan yang lain juga ikut sakit, merasa kadang ikut meriang. Nah, kalau misalnya mata kita sakit, yang lain juga akan ikut merasakannya. Kalau telinganya sakit, anggota badan yang lain juga ikut merasakannya. Karena anggota badan kita dalam satu jasad itu satu kesatuan. Yang apabila satu di antara anggota badan itu merasakan sakit, maka semuanya akan ikut merasakan. Di sini disebutkan bisahari wal humma, ikut nggak bisa tidur dan juga ikut meriang, ikut panas badannya, demam badannya. Padahal yang sakit pada dasarnya bukan badannya, bukan tangannya. Yang sakit bukan tangannya. Pada dasarnya yang sakit bukan kakinya, tetapi karena yang sakit itu kepalanya, semuanya jadi merasa nggak bisa tidur dan juga demam. Nah, seperti itulah semestinya hubungan di antara orang-orang mukmin. Apabila ada salah satu di antara orang mukmin itu misalnya sakit, maka kita juga merasakan sakit. Kita juga merasakan sakit. Kalau kita merasakan sakit, ya bagaimana teman kita misalnya sakit, bagaimana kita repot untuk berusaha mencarikan obatnya, merawatnya dan seterusnya. Karena dia saudara kita dan kita dengan dia adalah satu kesatuan, seperti satu jasad. Sesama muslim itu seperti itu. Ketika ada saudara teman kita, misalnya dia kelaparan, ya kita juga merasa lapar sehingga kita berusaha untuk membantu dia agar dia tidak kelaparan. Ketika ada saudara kita sedang sedih, maka kita berusaha untuk kemudian menghiburnya agar dia tidak sedih lagi. Ketika saudara kita sedang tertimpa musibah, maka kita datang kepada dia untuk menghiburnya agar dia bisa ridho dengan musibah yang diterimanya dan dia bisa bersabar. Kita hibur dia. Ketika ada saudara kita misalnya sedang galau, ya kita bantu dia untuk kemudian tidak galau lagi dan seterusnya. Itu namanya saudara sesama muslim. Bukan saudara sesama muslim itu dia cuek terhadap saudaranya sesama muslim. Saudaranya misalnya sakit, diabaikan, tidak, dia berusaha untuk ikut serta membantunya, mengobatinya. Ada saudaranya sesama muslim misalnya terkena musibah, dia malah tertawa-tertawa, tidak merasa empati, tidak merasa dia merasa kesedihan yang sama. Maka itu bukan orang mukmin yang sempurna. Tanda seorang muslim yang sempurna, dia saling menyayangi di antara sesama muslim. Itu sebagai hal yang menjadi tanda yang penting untuk kita perhatikan. Perhatikan bersama dan untuk kemudian kita amalkan. Ada sekarang saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Palestina, di Lebanon, sedang mendapatkan musibah. Mereka dizalimi oleh kelompok Zionis Yahudi yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
orang-orang mukmin dibunuh oleh mereka dengan sangat sadis. Bahkan anak-anak kecil, bayi, perempuan-perempuan pada dibunuh oleh mereka. Mereka yang tidak melakukan kesalahan pun mereka bunuh, rumahnya dihancurkan dan seterusnya. Apakah kita yang di Indonesia itu merasakan kesedihan melihat hal yang seperti itu atau biasa-biasa saja? Kalau kita masih biasa-biasa saja, tidak merasakan sakit sebagaimana yang mereka rasakan, maka ya dipertanyakan kesempurnaan iman kita, dipertanyakan. Nah, semestinya kita juga merasa sedih karena saudara kita sesama Muslim di sana menderita, di sana dizalimi, mereka menderita, mereka kelaparan dan seterusnya, rumah mereka hancur, mereka nggak bisa berteduh. Paling tidak dengan kesedihan itu kemudian kita mau mendoakan mereka. Minimal kalau kita nggak punya harta untuk kita sumbangkan, kita juga nggak mungkin pergi ke sana untuk perang karena akan setor nyawa saja di sana. Maka di saat itu paling tidak kita mendoakan mereka agar mereka tabah, agar mereka bersabar, agar mereka ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu namanya ada apa? Empati, bahwa kita ini satu. Orang Islam dimanapun, dari suku apapun, itu satu kesatuan. Dalam Islam tidak membeda-bedakan ini suku A, ini suku B, enggak. Semuanya sama. Kalau sudah Muslim, orang Melayu, orang Aceh, orang Mandailing, orang Jawa, orang Batak, atau orang Madura, atau orang apapun, itu sama, satu kesatuan. Enggak ada pembedaan suku-suku dalam derajat atau dalam hal kasih sayang di antara sesama Muslim. Sama semuanya. Nah, inilah yang harus kita koreksi dari diri kita. Apakah kita sudah seperti ini dengan saudara kita sesama Muslim, sudah seperti satu jasad atau belum? Kalau belum, maka perlu kita untuk menyempurnakan keimanan kita, sehingga di antara kita itu akan menjadi bagaikan satu jasad. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.